Kisah kali ini datang dari Sumatera. Digemparkan oleh seorang nenek pemulung temukan keong emas, hidupnya berubah menjadi kaya raya setelah impiannya diwujudkan oleh keong emas. Pastikan simak kisah dari awal sampai akhir, karena ada pesan penting dari keseluruhan cerita ini, dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil bernama Kampung Rawa, hiduplah seorang wanita bernama Mbok Sumi. Usianya sudah lebih dari 50 tahun, namun wajahnya yang keriput dan tubuhnya yang kurus membuatnya tampak lebih tua dari umurnya. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, Mbok Sumi hidup sebatang kara. Ia tak memiliki anak, tak punya saudara dekat, dan hanya bergantung pada pekerjaannya sebagai pemulung untuk bertahan hidup. Setiap pagi, Mbok Sumi keluar dari gubuk reotnya yang terletak di pinggiran desa. Dengan baju lusuh dan sebuah karung besar di punggungnya, ia berjalan menyusuri jalanan kampung, mengais sampah demi mencari barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Botol plastik, kardus, besi tua, apa saja yang bisa ditukar dengan uang di pengepul. Warga desa sering melihatnya membongkar tempat pembuangan sampah, mengorek-ngorek isinya tanpa rasa jijik. Karena kebiasaannya itu, banyak orang menganggap Mbok Sumi tidak waras. Anak-anak sering mengejeknya dari kejauhan, memanggilnya Mbok Gendeng atau janda gila. Bahkan orang-orang dewasa pun tak jarang membicarakannya di belakang. Kenapa sih dia nggak kerja yang lebih pantas? Masak mulung sampah tiap hari, nggak ada kerjaan lain, bisik seorang ibu-ibu di warung. Mungkin dia memang sudah nggak waras. Sejak suaminya meninggal, dia jadi aneh, sahut yang lain. Mbok Sumi tahu mereka membicarakannya, tapi ia tak pernah membalas. Baginya, hidup sudah cukup sulit tanpa harus memikirkan omongan orang. Kenangan dan luka lama malam hari, setelah seharian berkeliling kampung mengumpulkan barang rongsokan, Mbok Sumi duduk di depan rumahnya. Ia menatap bulan yang menggantung di langit. Hanya pada saat seperti ini ia bisa menikmati ketenangan. Dulu, ia pernah bahagia. Suaminya Pak Joyo adalah pria baik hati yang selalu bekerja keras. Mereka menikah di usia muda, berharap bisa membangun keluarga kecil yang bahagia. Namun takdir berkata lain. Setelah bertahun-tahun menunggu, mereka tak juga dikaruniai anak. Berbagai cara sudah dicoba, dari berobat ke tabib hingga pergi ke dokter di kota, tapi hasilnya tetap sama. Apa aku wanita yang tak berguna? Pikir Mbok Sumi seringkali, namun Pak Joyo selalu meyakinkannya. Rezeki orang itu beda-beda, Mi. Kalau kita nggak dikasih anak, mungkin Tuhan punya rencana lain. Sayangnya, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu hari, Pak Joyo jatuh sakit. Tanpa banyak uang untuk berobat, penyakitnya semakin parah hingga akhirnya ia pergi meninggalkan Mbok Sumi seorang diri. Sejak saat itu, hidup Mbok Sumi berubah drastis. Ia tak punya siapa-siapa, tak ada tempat bersandar. Ia mulai bekerja sebagai pemulung agar bisa bertahan hidup. Fitnah dan kesalahpahaman suatu hari, desa digegerkan oleh kabar bahwa ada pencuri yang berkeliaran di malam hari. Beberapa warga kehilangan barang berharga dan anehnya, semua kejadian itu selalu terjadi di sekitar tempat tinggal Mbok Sumi. Jangan-jangan si Mbok Sumi itu yang nyuri, kata seseorang di balai desa. Dia pemulung, kan? Mungkin dia cari cara cepat buat dapat uang. Desas-desus itu semakin menyebar. Tak butuh waktu lama sampai sekelompok warga mendatangi rumah Mbok Sumi. Mereka menggedor pintu dengan kasar. "Mbok, keluar kamu!" teriak seorang pria dengan nada marah. Mbok Sumi keluar dengan wajah bingung. "Ada apa, nak?" tanyanya dengan suara pelan. "Kami tahu kamu yang mencuri, jangan pura-pura polos." "Tapi aku nggak pernah mencuri, nak. Aku cuma memulung sampah," jawabnya dengan tenang. Namun mereka tak percaya. Mereka menyeret Mbok Sumi ke balai desa. Kepala desa Pak Lurah Rahmat mencoba menenangkan suasana. "Kita nggak boleh menuduh tanpa bukti," katanya. Tapi warga yang sudah terlanjur emosi tetap mendesak. Hingga akhirnya salah satu anak kecil yang sering memperhatikan Mbok Sumi berbicara. "Aku sering lihat Mbok Sumi mulung, Pak Lurah. Dia nggak pernah nyuri. Kalau ada yang nyuri, bukan dia." Beberapa warga yang lebih bijak mulai ragu. Mereka menyadari bahwa tuduhan mereka tak berdasar. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka melepaskan Mbok Sumi. Meski namanya sudah dibersihkan, hati Mbok Sumi tetap terluka. Ia sadar bahwa di mata sebagian warga ia tetap janda gila yang tak punya harga diri.
Kebaikan yang terlambat disadari hari-hari berlalu, dan lambat laun warga mulai sadar bahwa mereka telah salah menilai Mbok Sumi. Beberapa dari mereka yang lebih peka mulai melihat bagaimana ia tetap bekerja keras meski sering dihina. Mereka melihat bagaimana ia tetap tersenyum meski hatinya mungkin penuh luka. Suatu hari, seorang ibu muda bernama Lina mendatangi Mbok Sumi. "Mbok, maafkan kami. Aku tahu selama ini kami salah paham. Aku ingin membantu Mbok Sumi. Mungkin Mbok mau bekerja di rumahku? Aku butuh seseorang buat bantu bersih-bersih." Mbok Sumi awalnya ragu, tapi akhirnya ia menerima tawaran itu. Perlahan, kehidupannya mulai membaik. Warga yang dulu sering menghina mulai menghormatinya. Suatu pagi seperti biasa, Mbok Sumi menyusuri jalanan desa dengan karung di punggungnya. Ia mengumpulkan botol bekas, kardus, dan barang-barang rongsokan yang bisa dijual. Langkahnya membawanya ke tepi sungai kecil di luar desa, tempat banyak orang sering membuang sampah. Saat ia sibuk mengais-ngais di antara tumpukan sampah, matanya tertuju pada sesuatu yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ia mendekat dan terkejut melihat sebuah keong emas sebesar kepalan tangan. Warna keong itu begitu indah, berkilauan seperti emas sungguhan. "Subhanallah, kok ada keong seindah ini?" gumamnya. Tangannya yang keriput mengangkat keong itu dengan hati-hati. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang istimewa dengan hewan kecil ini. Tanpa berpikir panjang, ia memasukkan keong itu ke dalam kantong dan membawanya pulang ke gubuknya. Keajaiban di malam hari sesampainya di rumah, Mbok Sumi meletakkan keong emas itu ke dalam sebuah tempayan berisi air di sudut dapurnya. "Setidaknya, kau bisa tinggal di sini daripada di tempat sampah," katanya sambil tersenyum kecil. Hari itu berlalu seperti biasa. Malamnya, Mbok Sumi yang lelah langsung tertidur di tikar lusuhnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Mbok Sumi terlelap, tempayan di dapurnya mulai bersinar redup. Perlahan, dari dalam tempayan itu, muncul sosok perempuan muda yang cantik. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya bersih bercahaya. Dengan gerakan lembut, perempuan itu mulai membersihkan rumah Mbok Sumi, menyapu lantai, mencuci pakaian, bahkan menyiapkan makanan di dapur. Saat fajar menyingsing, perempuan itu kembali masuk ke dalam tempayan, berubah menjadi keong emas seperti sebelumnya. Ketika Mbok Sumi bangun, ia terkejut melihat rumahnya yang biasanya berantakan kini menjadi bersih dan rapi. Lebih mengejutkan lagi, di atas meja ada sepiring nasi hangat, lauk pauk sederhana, dan segelas teh manis. Siapa yang melakukan ini? Batinnya, ia menggaruk kepalanya, bingung. Tak mungkin ada orang masuk ke rumahnya tanpa ia sadari. Dengan perasaan heran, ia pun menyantap makanan itu. Rasanya begitu lezat, seperti masakan seseorang yang ahli memasak. Rahasia yang terungkap kejadian itu terus berulang setiap malam. Setiap pagi, Mbok Sumi selalu menemukan rumahnya bersih dan makanan tersedia. Penasaran, ia memutuskan untuk berpura-pura tidur suatu malam dan mengintai dari balik selimutnya. Saat tengah malam tiba, ia melihat sesuatu yang tak bisa dipercaya. Keong emas yang ia temukan tiba-tiba memancarkan cahaya, lalu berubah menjadi seorang perempuan cantik. Mata Mbok Sumi terbelalak. Ia nyaris berteriak, tapi segera menutup mulutnya dengan tangan. Setelah perempuan itu selesai melakukan pekerjaannya, Mbok Sumi memberanikan diri berbicara. "Siapa kau, nak? Kenapa kau ada di sini?" Perempuan itu tersentak kaget, namun kemudian tersenyum lembut. "Namaku Nyi Kenanga, Mbok. Aku adalah seorang putri yang dikutuk menjadi keong emas oleh seorang penyihir jahat. Karena kebaikan hati Mbok Sumi yang telah menyelamatkanku, aku ingin membalas budi dengan membantumu." Mata Mbok Sumi berkaca-kaca. "Jadi, selama ini kau yang membantuku?" Nyi Kenanga mengangguk. "Iya, Mbok. Aku melihat bagaimana kau selalu bekerja keras meski dihina orang-orang. Kau memiliki hati yang tulus." Perubahan hidup. Mbok Sumi sejak saat itu, Nyi Kenanga tinggal bersama Mbok Sumi dalam wujud manusia. Kehadirannya membawa kebahagiaan dalam hidup Mbok Sumi yang sebelumnya sepi. Namun, keajaiban belum berakhir. Suatu hari, seorang saudagar kaya dari kota datang ke desa mencari seseorang yang pernah menolong keluarganya dulu. Saudagar itu tak lain adalah ayah kandung Nyi Kenanga, yang telah lama kehilangan putrinya karena kutukan penyihir. Ketika saudagar itu melihat Nyi Kenanga, ia langsung mengenali putrinya dan menangis bahagia.
Setelah kutukan benar-benar hilang, Nyi Kenanga diajak kembali ke istana. Namun, sebelum pergi, ia berkata, "Embok Sumi, kau sudah seperti ibuku sendiri. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Aku ingin Embok tinggal bersamaku di kota." Awalnya, Embok Sumi ragu. Tapi setelah diyakinkan, ia akhirnya setuju. Ia meninggalkan gubuk tuanya dan ikut ke kota bersama Nyi Kenanga dan ayahnya. Di sana, ia hidup dengan nyaman dan penuh kasih sayang, jauh dari hinaan dan kesepian yang dulu selalu ia rasakan. Hidup Embok Sumi mulai membaik sejak Nyi Kenanga tinggal bersamanya. Rumahnya selalu bersih, makanannya selalu tersedia, dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa kesepian. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Desas-desus tentang keong emas ajaib mulai tersebar di desa. Warga yang dulu mencemooh Embok Sumi kini mulai penasaran. Mereka mendengar bahwa sejak menemukan keong itu, hidup Embok Sumi berubah drastis. "Aku dengar Embok Sumi sekarang hidup enak. Jangan-jangan keong emas itu benda sakti," bisik seorang warga di warung. "Iya, mungkin bisa dipakai buat pesugihan," sahut yang lain. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Jahar dan Komar, dua preman kampung yang terkenal suka berjudi dan mencari uang dengan cara licik. Mereka percaya bahwa keong emas bisa membawa kekayaan. Suatu malam mereka menyusun rencana. "Kita harus ambil keong itu dari rumah Embok Sumi," kata Jahar. "Tapi gimana caranya? Kalau Embok Sumi sadar dia pasti teriak," tanya Komar ragu. "Kita tunggu sampai dia tidur. Lalu kita ambil keongnya diam-diam." Malam itu, ketika Embok Sumi sudah terlelap, Jahar dan Komar menyelinap ke dalam rumahnya. Dengan langkah pelan, mereka menuju tempayan tempat keong emas disimpan. Brak! Komar tak sengaja menyenggol meja kecil, membuat gelas jatuh dan pecah. Embok Sumi terbangun. "Siapa itu?" serunya. Jahar cepat-cepat mengambil keong emas dari tempayan dan memasukkannya ke dalam karung. "Cepat lari!" bisiknya. Mereka kabur sebelum Embok Sumi sempat menangkap mereka. "Tidak! Keongku! Nyi Kenanga!" Embok Sumi menangis, tetapi para pencuri sudah menghilang ke dalam kegelapan malam. Kutukan bagi para pencuri Jahar dan Komar membawa keong emas ke rumah mereka. Mereka percaya benda itu bisa menghasilkan emas atau membawa kekayaan. "Kita harus bawa ini ke dukun sakti di desa sebelah. Dia pasti tahu cara pakai keong ini buat pesugihan," kata Jahar. Namun sebelum mereka sempat pergi, sesuatu yang aneh terjadi. Karung yang mereka gunakan untuk membawa keong emas tiba-tiba bergerak sendiri. "Apa ini?" Komar ketakutan. Tiba-tiba, karung itu robek, dan dari dalamnya keluar cahaya yang menyilaukan. Jahar dan Komar terjatuh ke belakang. Keong emas itu perlahan berubah wujud menjadi Nyi Kenanga dalam sosok aslinya. "Dasar manusia serakah," suara Nyi Kenanga bergema. Matanya menatap tajam ke arah para pencuri. Jahar dan Komar gemetar ketakutan. Apa ini? Kalian mengambil sesuatu yang bukan milik kalian. Karena keserakahan kalian, sekarang kalian akan menerima balasannya." Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dalam rumah Jahar dan Komar. Kedua preman itu merasakan tubuh mereka mulai mengecil dan mengecil. Dalam hitungan detik, mereka berubah menjadi dua ekor keong kecil yang menjijikkan. Plap! Dua keong itu jatuh ke lantai. Nyi Kenanga mengambil mereka dan membawa mereka ke sungai. Dengan suara pelan, ia berkata, "Hiduplah sebagai hewan yang kalian remehkan. Semoga kalian belajar dari kesalahan kalian." Kemudian ia melepaskan mereka ke air, dan arus sungai membawa mereka pergi entah kemana. Kembalinya Nyi Kenanga keesokan harinya, Embok Sumi masih menangis di rumahnya, merasa kehilangan satu-satunya teman yang ia miliki. Namun tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka dan berdiri di sana Nyi Kenanga dalam bentuk manusia. Embok Sumi terkejut. "Nyi Kenanga, kau kembali?" Nyi Kenanga tersenyum. "Aku kembali, Embok. Aku tidak akan meninggalkanmu." Embok Sumi menangis dan memeluk Nyi Kenanga erat-erat. Sejak hari itu, kehidupan mereka kembali bahagia. Embok Sumi semakin dihormati oleh warga. Desa dan kisah keong emas menjadi pelajaran bagi semua orang. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran, sedangkan kebaikan akan selalu diberi balasan yang indah. Sejak kejadian pencurian itu, kisah tentang keong emas ajaib semakin menyebar luas.
Warga desa yang dulu meremehkan Embok Sumi kini mulai melihatnya dengan rasa kagum dan penasaran. Bahkan, beberapa orang dari luar desa datang hanya untuk melihat sendiri keajaiban keong emas tersebut. Suatu hari, seorang pria kaya bernama Tuan Surya datang ke rumah Embok Sumi. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha besar dari kota yang sering membeli benda-benda unik dan langka. Dengan jas mahal dan mobil mewah yang terparkir di depan rumah Embok Sumi, ia melangkah masuk dengan senyum ramah. "Selamat siang, Embok Sumi," sapanya sopan. Embok Sumi yang sedang duduk di depan rumahnya mengangguk. "Selamat siang, nak. Ada yang bisa Embok bantu?" Tuan Surya duduk di bangku kayu dan mengeluarkan sebuah koper. Ketika ia membukanya, tumpukan uang 100 ribuan memenuhi isi koper itu. "Saya dengar Embok memiliki keong emas ajaib," katanya. "Saya ingin membelinya dengan harga 5 miliar rupiah. Embok Sumi terdiam. 5 miliar? Itu jumlah uang yang tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membeli rumah baru, berhenti memulung, bahkan mungkin membantu warga desa yang kesulitan. Tuan Surya melanjutkan, "Saya tidak akan memaksa Embok. Tapi pikirkanlah, dengan uang ini, Embok tidak perlu lagi hidup susah." Nyi Kenanga yang mendengar pembicaraan itu dari dalam rumah merasa gelisah. Ia keluar dan berdiri di samping Embok Sumi. "Embok, aku ini bukan barang yang bisa diperjualbelikan," katanya dengan suara pelan. Embok Sumi memegang tangan Nyi Kenanga dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, sebesar apapun jumlah uang itu, tidak ada yang bisa menggantikan persahabatan dan kasih sayang yang telah ia dapatkan. Ia menarik napas dalam lalu menatap Tuan Surya. "Maaf, nak, aku tidak bisa menjualnya." Tuan Surya tampak terkejut. "Embok, ini 5 miliar. Embok bisa hidup dengan nyaman tanpa perlu bekerja keras lagi." Embok Sumi tersenyum lembut. "Uang memang penting, nak, tapi hati yang tulus lebih berharga. Aku lebih memilih hidup sederhana dengan seseorang yang tulus menemaniku daripada kaya raya tapi kehilangan satu-satunya keluarga yang aku miliki." Tuan Surya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa ada orang yang menolak tawaran sebesar itu. Dengan berat hati, ia menutup kopernya dan berdiri. "Baiklah, Embok, saya menghormati keputusan Embok. Semoga kalian selalu bahagia." Setelah pria kaya itu pergi, Nyi Kenanga menatap Embok Sumi dengan penuh haru. "Terima kasih, Embok, karena tidak meninggalkanku demi uang." Embok Sumi tersenyum dan mengusap kepala Nyi Kenanga dengan sayang. "Harta bukan segalanya, nak. Kebahagiaan sejati adalah memiliki seseorang yang peduli padamu, bukan sekadar harta yang bisa habis kapan saja." Sejak saat itu, Embok Sumi dan Nyi Kenanga semakin akrab. Mereka hidup sederhana, tetapi penuh kebahagiaan, jauh dari keserakahan duniawi. Desa yang dulu mencemooh Embok Sumi kini penuh dengan rasa iri dan dengki. Banyak yang tak terima melihat kehidupannya berubah sejak ia menemukan keong emas. Meski ia tetap hidup sederhana, keberadaan Nyi Kenanga membuatnya lebih bahagia dan itu cukup untuk membuat hati orang-orang yang serakah membara dengan kecemburuan. Seiring waktu, muncul bisikan-bisikan di antara warga desa. "Kalau Embok Sumi tidak mau menjual keong emas itu, lebih baik kita musnahkan saja." Benar. Daripada hanya dia yang beruntung, lebih baik tidak ada yang memilikinya. Mereka tidak peduli bahwa Nyi Kenanga bukan sekadar keong biasa, melainkan sosok yang hidup dan memiliki hati. Yang mereka pikirkan hanya menghancurkan apa yang tidak bisa mereka dapatkan. Racun dalam tempayan suatu malam, ketika Embok Sumi tertidur, sekelompok orang licik menyelinap ke rumahnya. Dengan hati-hati, mereka menuangkan racun ke dalam tempayan berisi air tempat. Nyi Kenanga beristirahat dalam wujud keong emas. Mereka tertawa pelan, yakin bahwa keesokan harinya keong emas itu akan mati. Duka di pagi hari saat matahari mulai terbit, Embok Sumi bangun dengan senyum di wajahnya, seperti biasa. Ia melangkah ke dapur, berharap melihat rumahnya sudah bersih dan makanan sudah tersedia seperti hari-hari sebelumnya. Namun, tidak ada apapun di sana. Hatinya mulai gelisah. Ia bergegas ke tempayan tempat Nyi Kenanga berada. Saat ia melihat ke dalamnya, hatinya hancur. Di dalam air yang sudah berubah warna karena racun, keong emas itu mengapung tak bernyawa. "Nyi Kenanga!" Embok Sumi berlari, mengangkat keong itu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh, membasahi cangkang keemasan yang kini tampak kusam. "Nyi Kenanga, bangun, nak! Tolong bangun!" isaknya.
Namun tidak ada jawaban, tangisan seorang. Ibu Mbok Sumi menangis terseduh-seduh, memeluk keong emas itu seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Apa salahmu, nak? Kenapa mereka tega melakukan ini padamu? Tangisnya terdengar hingga keluar rumah. Para tetangga yang awalnya senang melihat penderitaannya, kini mulai merasa takut dan menyesal. Apa yang telah kita lakukan? Bisik seorang warga. Tidak seharusnya kita menghancurkan kebahagiaannya. Namun, penyesalan datang terlambat. Mbok Sumi memeluk keong emas itu erat-erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Ia telah kehilangan satu-satunya teman dan keluarganya. Keajaiban terakhir saat. Air mata Mbok Sumi jatuh ke cangkang keong emas itu. Tiba-tiba sebuah cahaya lembut muncul dari dalamnya. Cahaya itu semakin terang, membuat seluruh rumah bersinar keemasan. Para tetangga yang melihatnya dari luar rumah hanya bisa terperangah. Kemudian, keong emas itu perlahan berubah. Nyi Kenanga kembali muncul dalam wujud manusia. Namun, kali ini tubuhnya tampak pucat dan lemah. Ia tersenyum tipis dan menatap Mbok Sumi dengan penuh kasih. "Mbok." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Mbok." Sumi terisak. "Nak, kau hidup. Aku pikir kau sudah mati." Nyi Kenanga mengangguk lemah. "Racun itu memang membunuh tubuh keongku. Tapi, aku sudah terlalu lama berada di dunia ini. Sudah waktunya aku pergi." "Tidak, jangan tinggalkan Mbok." Mbok Sumi menggenggam tangan Nyi Kenanga erat-erat. Nyi Kenanga tersenyum sedih. "Mbok sudah mengajarkan aku tentang cinta dan kasih sayang. Aku bahagia bisa menemani Mbok selama ini. Tapi kutukan yang dulu mengikatku kini telah berakhir. Aku harus pergi ke tempat asalku." Tubuh Nyi Kenanga mulai berubah menjadi cahaya. Mbok Sumi menangis. "Tidak, nak. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi." Nyi Kenanga menyentuh wajah Mbok Sumi lembut. "Mbok tidak akan sendirian. Aku akan selalu ada di hati Mbok. Jangan bersedih, karena cinta kita lebih kuat dari perpisahan." Dengan kata-kata terakhirnya, tubuh Nyi Kenanga berubah menjadi butiran cahaya yang terbang ke langit. Mbok Sumi hanya bisa menangis dan meratap, memandangi cahaya yang perlahan menghilang. Penyesalan yang terlambat seluruh desa menyaksikan peristiwa itu. Mereka yang dulu iri dan dengki, kini hanya bisa menundukkan kepala. Salah satu dari mereka berbisik, "Kita telah membunuh sesuatu yang begitu berharga. Bukan karena keong itu bisa membawa kekayaan, tapi karena ia membawa kebahagiaan bagi seseorang yang sudah terlalu lama kesepian." Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani merendahkan Mbok Sumi. Mereka mulai menghormatinya, bahkan banyak yang datang meminta maaf. Namun, bagi Mbok Sumi, tidak ada yang bisa menggantikan kehilangan itu. Setiap malam, ia duduk di depan rumahnya, menatap langit, berharap bisa melihat seberkas cahaya keemasan yang mengingatkannya pada Nyi Kenanga. Meski hatinya masih terluka, ia tahu satu hal pasti. Cinta sejati tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam kenangan, dalam hati, dan dalam setiap doa yang tulus.